Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen yang akan kita gunakan pada peralatan yang kali ini. Jadi kita menggunakan dua deckboard. Yang pertama deckboard yang pertama itu kita menggunakan STM32. Di sini di STM32 ini ada terdapat iris sensor yang dihubungkan ke pin A1 untuk mendeteksi benda yang lewat. Lalu servo yang kedua, lalu ada servo dua. Yang pertama itu servo untuk mendeteksi warna yang menggunakan pin A2 sebagai output PWM untuk menyalakan servo berdasarkan sensor warna. Lalu selanjutnya itu komunikasi yang digunakan yang pertama ada WRT RX yang dihubungkan ke pin PA10 untuk menerima data dari Raspberry Pi Pico. Lalu WRT TX dihubungkan ke pin A9 opsional jika ingin mengirimkan data kembali. Lalu selanjutnya itu ada kita menggunakan LCD 2 I2C SDA menggunakan pin PB7 dan LCD I2C SCL pada pin PB6 untuk komunikasi I2C dengan LCD. Lalu VCC untuk IR LCD sensor disesuaikan dengan tegangan semua ground yang terhubung ke ground bersama. Lalu selanjutnya itu dashboard yang kedua kita menggunakan Raspberry Pi Pico. Jadi di Raspberry Pi Pico ini kita terdapat yang pertama itu modul HX711DT dihubungkan ke pin GPU untuk membaca data dari load cell. Lalu selanjutnya itu ada sensor warna yaitu sensor TCS 3200 S0 dan S1. Jadi S0 dan S1 itu dihubungkan ke GP2 dan GP3 untuk auto frekuensi scaling. Lalu TCS 3200 atau sensor orang ini S2 dan S3 terhubung ke GP6, ke GP4 dan GP5 untuk memilih filter warna. Lalu untuk sensor warna out ini menggunakan pin GP. Untuk output itu kita menggunakan keluaran dari GP6. Lalu servo load cell servo load cell ini dikendalikan melalui pin GP7 menggunakan output PWM. Lalu selanjutnya itu komunikasi yang digunakan ya, sama dengan komunikasi dari STM. Kita itu menggunakan ORT-TX yang terhubung ke GP8 untuk mengirim data ke STM32. Semua ground terhubung ke ground bersama dan VCC dari sensor warna ini disesuaikan dengan kebutuhan modul. Baik, saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian kelompok 12 modul 4 ini. Jadi di sini kita menggunakan load cell pertama untuk mendeteksi berat buahnya. Lalu setelah dideteksi, maka servo menerima sinyal dan sinyal itu berupa jika di atas 200 gram maka servo terbuka dan jika di bawah 200 gram maka servo tertutup. Lalu buah akan berlanjut jika di atas 200 gram dan masuk ke sensor TCS 3200. Di sensor TCS 3200 ini buah akan dideteksi warnanya. Jika buah berwarna kuning maka servonya akan terbuka, dan jika berwarna selain kuning maka servonya tetap tertutup. Jika tertutup maka buah akan jatuh ke bawah sini, dan jika warna kuning maka buah akan tetap bergerak untuk dihitung oleh sensor infrared ini. Lalu sensor infrared ini akan mendeteksi berapa banyak buah hasil sortiran tadi dan akan ditampilkan oleh LCD di sini. Di sini kami juga menggunakan motor 9 volt dan di sini ada baterai 9 volt juga. Jadi di sini kami menggunakan conveyor. Kami coba menjalankan conveyornya. Dan sekian dari kami. Berikutnya kami akan menjelaskan penjelasan program dari rangkaian kami. Baik, di sini saya Febri Nabila akan menjelaskan listening program yang dipakai pada sensor Pipico dan juga STM yang digunakan pada dashboard Pipico dan juga STM32. Yang pertama di sini ada eh, untuk line 1 sampai 3 merupakan import library MicroPython untuk GPO, WARTI, PWM, HX711 dan juga waktu. Selanjutnya di bagian line 5
UART 1 dan baterai 9600 TX eh, TX untuk di pin eh, GP8 dan RX pada GP9. Selanjutnya ada untuk load cell pada eh, GP0 dan lock pada GP1 dengan skala awal 1 yang akan dikalibrasi. Selanjutnya ada servo yang dipasang pada pin GP7 dengan frekuensi PM sebesar 50 Hz. Selanjutnya di sini terdapat pin-pin kontrol output frekuensi dan juga frekuensi. Selanjutnya untuk fungsi servo, di mana set servo angel merupakan konfigurasi sudut duty cycle, duty servo, dan move servo smooth merupakan gerakan servo dari start angel dan ke end angel secara bertahap. Selanjutnya, untuk pembacaan warna, di sini hitung akurasi high dan pada warna pin dan relative frekuensi inverse-nya berdasarkan hazard. Selanjutnya baca nilai RGB dengan set kombinasi S2 dan S3 untuk pilih warna, baca frekuensi masing-masing warnanya. Selanjutnya untuk kalibrasi warna kuning, di mana kita akan menaruhkan objek warna kuning setelah dibaca beberapa sampel akan mendapatkan RGB-nya dan rentang minimal maksimalnya akan didapat untuk setiap warna. Selanjutnya di sini ada kalibrasi load cell saat kosong dan juga beban diketahui sebesar 200 gram dan untuk menentukan faktor dari kalibrasi load cell tersebut. Selanjutnya inisialisasi mulai dari riset ke salah satu kalibrasi load cell dan kalibrasi warna kuningnya. Dan ketiga baca berat rata-rata, kalau lebih dari 200 gram, servo bergerak ke 160 dan lalu balik ke 0 derajat. Selanjutnya baca warna akan dikirim ke STM32 di mana didapatkan nilai RGB-nya. Lalu warna kuning terdeteksi jika dikirim ke server 2 ke STM via UART dan uh, di set flag kalau warnanya bukan kuning. Jadi secara ringkasnya untuk program ini akan kalibrasi laser terlebih dahulu, selanjutnya kalibrasi sensor warna, dan juga eh, loop utama itu baca berat jika lebih dari 200 gram servo bergerak dan membaca warnanya kalau kuning akan diperintahkan ke STM32. Oke. Baik, selanjutnya untuk program di STM32-nya. Nah, di sini where main where.h merupakan library komunikasi I2C untuk LCD dan liquid crystal I2C-H merupakan library untuk LCD-nya dan juga servo H untuk library control servo. Dan juga deklarasi inisialisasi dari LCD I2C yang di selanjutnya eh, IR pin untuk sensor IR, eh, pref state untuk menyimpan status sebelumnya, gerakan untuk counter deteksi IR, dan selanjutnya servo 2 sebagai objek objek dari servo dan input data dan
Di sini hardware serial PA1008 bahkan inisialisasi serial manual dari pin PA10 untuk RX dan PA9 untuk TX. Di mana di sini R diatur sebagai input dan juga konfigurasi dari pin I2C secara manual ke pin PB7 untuk pin SDA-nya dan PB6 untuk SCL. Selanjutnya, inisial di STD menampilkan teks awal berupa. Selanjutnya, untuk servo pada pin PA2. Dan di sini, yang line 47 sampai line 57 untuk cek perubahan status dari IR sensornya. Jika sebelumnya high dan selanjutnya low, artinya objek lewat dan tambahan counter gerakan yang akan ditampilkan di LCD. Selanjutnya itu ada selama ada data di serial 1 maka akan dibaca per karakter. Jika data lengkap maka dan ini untuk komunikasi dari Pipico-nya. Di mana ini di sini secara garis besar IF sensor akan membaca objek lewat dan setiap deteksi counter bertambah dan menampilkan di LCD. Dan Raspberry Pipico bisa kirim data melalui serial 1 tadi dan jika ada data yang dikirim maka servo 2 akan bergerak sebesar 90 derajat selama 0,5 detik lalu balik ke nol. Mungkin sekian penjelasan dari programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.